Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini tidak henti-hentinya kita selalu terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita memperingatkan diri kita semua agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang faulaika kana sa'yuhum maskura. Di antara hamba-hambanya yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla, faulaika kana sa'yuhum maskura, yaitu hamba-hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang sa'yuhum maskura, orang-orang yang amal usahanya, jerih payahnya yang diupayakan di dalam perjalanan hidup di dunia, yang hakikatnya perjalanan hidupnya adalah kadihun ila rabbi, kadihun ila rabbika kadha. Perjalanan hidup di dunia ini adalah hakikatnya orang yang bekerja, beramal untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, untuk bertemu dengan pencarian kita yang sebenarnya, yaitu sesembahan kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang seperti inilah
yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah. Siapa yang dia termasuk golongan orang yang berbahagia, maka dia selalu dimudahkan, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala amal ahli sa'adah, amalnya orang-orang ahli berbahagia. Ini ayol ikhwah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum masykura. Orang yang perjalanannya, amal usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika para ulama menjelaskan masykura ay mudakharan munamman, di mana amal-amal yang diupayakan, diusahakan oleh manusia, oleh hambanya, disimpan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal yang diupayakan oleh hambanya munamman, berkesinambungan, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua makna ini hakikat tanda keberuntungan seorang hamba di perjalanannya di dunia. Yang tidak ada lain adalah perjalanannya ketika dia ditolong oleh Allah, diberi taufik untuk selalu menjadi hamba-hamba yang selalu tasmadu ilaihil khalqu, menjadi hamba-hamba yang selalu mengambil makna samadiyah, makna di mana hidup kita selalu hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itulah sebagaimana secara umum Allah Rabbul Alamin memperingatkan kepada kita, fa idza faraghta fansab, apabila kita telah berhenti, telah selesai, apabila kita telah berakhir mengerjakan suatu amalan, fansab, maka segeralah untuk menyambung, untuk segera mengambil kembali ibadah yang berikutnya, amalan yang berikutnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan bentangan min ahli sa'adah, bentangan di antara jalan-jalan orang yang berbahagia. Allah buka bentangan ibadah yang berkaitan dengan zaman, yang berkaitan dengan tempat. Tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala membuka wasilah-wasilah untuk menuju kepada Allah, wasilah-wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kembali kepada hamba-hamba tersebut, kembali kepada hamba-hamba ketika dia dibukakan wasilah ibadah yang tidak berhenti Allah bukakan,
Dan pada kenyataannya kita memahami bagaimana ibadah manusia, bagaimana ibadah kita, bagaimana taat manusia, bagaimana taat kita semua. Ketika kita bertemu dengan nuansa, dengan masa-masa dimudahkan oleh Allah taat, ketika kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat-tempat, zaman-zaman di mana Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kita untuk beramal, maka kita harus senantiasa mendapatkan kecerdasan. Kita harus senantiasa memahami hikmah yang dalam. Kita harus senantiasa memahami peringatan-peringatan yang cukup banyak. Karena hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk beramal, hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla membentangkan kepada kita untuk beramal, Allah sudah banyak memperingatkan. Allah sudah banyak memberikan peringatan-peringatan yang besar. Tidak sedikit manusia tertipu, gurur, dan tidak memahami bagaimana meraih kemenangan ibadah, bagaimana memanen keberuntungan ibadah, sebagaimana makna yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, masykura, ibadah kita disyukuri oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna dari ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah? Ketika kita telah menyelesaikan angka-angka ibadah, jumlah-jumlah ibadah, zaman-zaman ibadah, tempat-tempat ibadah, apakah itu maksud daripada peringatan yang Allah nasihatkan, faulaika kana sa'yuhum masykura? Apakah begitu kita termasuk orang yang bertemu Ramadan dan termasuk orang yang kemudian berhasil menyelesaikan angka-angka ibadah di bulan Ramadan, gambar-gambar ibadah di bulan Ramadan? Apakah dengan itu kita masuk kepada nilai yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum masykura? Mereka adalah orang yang amal usahanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah, bukankah di setiap ibadah, baik secara khusus atau secara umum, sudah banyak diperingatkan, sudah banyak dinasihatkan, tidak menjamin orang yang melakukan dia mendapatkan nilai ibadahnya. Sebagai contoh, secara khusus Allah mengingatkan tentang ibadah salat, ibadah siam, ibadah Al-Quran dengan kitab Allah. Dan bukankah itu ibadah-ibadah besar kita di bulan Ramadan? Bukankah Allah sudah mengingatkan di dalam ayatnya, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang mereka sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholat-sholat mereka.
Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'i, laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'a. Berapa banyak orang-orang yang mereka berpuasa yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah telah mengangkat beberapa kaum dengan sebab kitabnya, dengan Al-Quran, dan Allah telah menghinakan, merendahkan beberapa kaum juga dengan sebab Al-Quran. Ayolah ikhwah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita melihat hari-hari amanah ibadah kita, dan mari kita melihat hari-hari amanah ibadah ini pernah diraih generasi yang mulia. Di hari itu adalah hari kejayaan beribadah, hari kejayaan hidayah, kejayaan iman, dan bagaimana kecerdasan para sahabat di dalam ibadah. Hari kita sekarang ini hidup adalah hari-hari sanawatun khada'at, tahun-tahun, masa-masa, zaman-zaman kepalsuan. Yang sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman-zaman kepalsuan adalah perilaku manusia gurur, perilaku yang lebih banyak tertipu. Orang yang benar maka dinilai orang yang dusta, orang yang dusta maka dinilai orang yang benar, orang yang berkhianat dinilai orang yang jujur, dan orang yang jujur dinilai orang yang berkhianat. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka lebih penting menjaga amal-amal mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita lebih mementingkan untuk menjaga amal-amal kita? Sementara hari-hari kita adalah hari-hari fitnah, hari-hari kuwatul fitan, fitnah syahwat, fitnah subhat. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum adalah hari-hari kejayaan iman, kejayaan ibadah, kejayaan taat. Mereka menjalani taat, mereka menjalani ibadah. Datang berita-berita dari langit, datang kabar-kabar gembira dari langit, datang berita radhiyallahu anhum wa radu'an, datang berita Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Datang berita dari langit, kullan wa'adallahu al-husna, semua mereka dijanjikan oleh Allah masuk surga. Datang berita, ya ahlal badr i'malu ma syi'tum, wahai ahli Badr, silahkan kalian beramal, terserah kalian, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini berita yang mereka tiap hari dapat. Pribadi-pribadi mereka juga diberitakan dari langit. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan kita tidak ada yang disinggung berita-berita dari langit itu.
Namun demikian pertanyaan mereka di dalam amal mereka, di dalam ibadah mereka adalah mereka takut dengan fitnah. Mereka bertanya tentang kerusakan-kerusakan amal jauh lebih besar daripada mereka menghitung amal mereka. Dan melihat saya sudah beramal ini, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan ini, saya menyelesaikan ini. Itu bukan mereka. Sementara mari kita lihat apa yang kita jalani. Apakah kita bisa meraih faulaika kana sa'yuhum mashkura? Apakah kita termasuk orang-orang yang hari-hari amal-amal kita ini sudah disiapkan oleh Allah di negeri akhirat kelak? Dan hari-hari amalan kita ini adalah menjadi amalan yang munamman, amalan yang selalu tumbuh. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebiasaan orang-orang yang tertipu dengan syahrul Ramadan adalah menunggu akhir Ramadan untuk menyelesaikan tugas-tugas Ramadan. Menunggu Ramadan berakhir untuk menyelesaikan tugas-tugas Ramadan. Dan begitu Ramadan sudah berakhir dan tugas-tugas ibadah Ramadan sudah selesai, maka dia merasakan sebuah kesenangan. Sudah hilang, sudah berlalu susahnya ibadah pada bulan Ramadan. Sudah berlalu, sudah bisa saya selesaikan. Sudah selesai, sudah intaha Ramadan. Ini kebiasaan yang banyak terjadi pada manusia. Maka ayyuhal ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, beliau mengingatkan tentang salah satu bab muhasabatun nafas. Di antara kecerdasan manusia di dalam dia beramal adalah selalu dana nafsahu, selalu punya kecerdasan untuk menghitung, merendahkan amalnya, mengoreksi amalnya, melihat amalnya dengan penilaian-penilaian yang kembali kepada menilai dirinya sendiri. Hari ini, hari-hari sekarang ini, hari-hari besar di dalam beramal. Hari-hari kita dipertemukan dengan amal-amal yang besar. Dan tentu Allah tidak menjadikan amal-amal yang rendah, amal-amal yang gurur, amal-amal yang menipu, yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu fi wada'i Ramadan, hari-hari kita akan berpisah dengan kesempatan besar yang Allah pergilirkan kepada kita, yang menjadi barometer kita tentang ibadah kita, yang menjadi barometer kita tentang amal-amal kita, adalah hari-hari yang harus kita kembali memperingatkan diri kita. Hari-hari yang kita harus punya waqafat, punya muhasabah, punya perhatian, punya kepekaan di dalam mengoreksi, melihat kesempatan yang masih ada beberapa hari. Kita harus menjadi orang-orang yang punya kecerdasan yang benar di dalam ibadah kita, di dalam amal kita.
Di antara waqafat yang dinasihatkan para ulama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kana yunadi fi akhir lailatin min Ramadan, kana yunadi fi akhir lailatin min Ramadhan. Ali bin Abi Thalib di malam akhir di bulan Ramadan memanggil, bersuara, berteriak, memanggil-manggil dengan sebuah perkataan, ya layta sya'ri manil maqbul fanuhanni'uhu wa manil mahrum fanu'azzihi. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Wahai sekiranya aku tahu, wahai sekiranya aku mengerti, aku tahu, manil maqbul, mana orang-orang yang diterima oleh Allah. Sekiranya aku tahu siapa yang diterima oleh Allah, siapa yang diterima oleh Allah, maka aku akan datangi dia. Kemudian satu persatu aku akan ucapkan kegembiraan. Aku akan bawakan kepada dia, kepada tahnik, ucapan gembira. Ayo ikhwah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kembali, wa manil mahrum, dan sekiranya aku tahu siapa orang-orang yang al-mahrum, yang ditutup oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, tidak mendapatkan penerimaan, fanu'azzihi, aku akan bertakziah kepada dia sebagaimana dia orang mati, kena musibah, saya hibur, semoga dia tidak sedih dengan kesedihan yang mendalam. Ayo ikhwah, ini para salafus salih radhiyallahu anhu. Pembicaraannya bukan pembicaraan angka, bukan pembicaraan gambar, bukan pembicaraan sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, bukan. Pembicaraannya adalah pembicaraan masalah yang sangat dalam, yaitu masalah al-qabul wal mardud. Gimana kita melihat yang diterima? Gimana kita melihat yang tidak diterima? Sementara banyak manusia hari ini kalau sudah selesai Ramadan dengan wajah cerah karena melihat sudah khatam, sudah melihat sholat tarawihnya full, sudah melihat sudah zakat, sudah ini, sudah ini, sudah ini, dengan begitu gembiranya, taqabbalallahu minna wa minkum. Sementara tidak tahu apakah dia termasuk orang yang qabul, apakah dia termasuk orang yang seharusnya bersedih. Seharusnya kita bertakziah, kita ditakziahi, bukan kita diucapkan dengan ucapan gembira. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Maka dari sini ayo ikhwah, para ahlul ilm menasihatkan, ayyuhal maqbulun hani'an lakum. Kalau memang kita termasuk orang yang diterima, boleh kita bergembira, pantas kita bergembira. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Silakan bergembira, Allah menyuruh kita bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari yang dikumpulkan oleh kebanyakan kita. Kalau memang kita makbul, hani'an lakum, pantas kalian bergembira. Wa ayyuhal mardudun, dan lihatlah kita, apakah kita termasuk orang yang mardud, orang yang tidak diterima,
Ramadan seperti berlalu begitu saja. Yang sepantasnya kita adalah orang yang tahu hikmah yang paling besar. Apa? Jabbarallahu musibatakum. Jabbarallahu musibatakum. Allah mentakdirkan dengan tidak bisa ditolak. Kita termasuk orang yang kena musibah dengan ibadah kita. Dan jangan salahkan Allah. Yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Ketika Allah mentakdirkan hambanya, ada yang berbahagia, ada yang beruntung, ada yang rugi. La yus'al. Allah bukan ditanya. La yadlimu misqala dzarratin. Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Kalau ada hamba-hamba yang seperti ini, hamba yang pantas, wala yalumanna illa nafsa. Mungkin nggak perlu makan ketupat, motong ayam aja mungkin nggak tega makan. Apanya yang mau kita pantas gembira? Kalau kemudian kita tidak bisa melihat sebagai orang yang makbul, caranya bagaimana melihat dari orang makbul saja nggak tahu, bagaimana bisa beruntung? Orang yang tahu melihat caranya makbul aja belum tentu beruntung. Sebagaimana ketika orang diuji, kemudian dipilih, yang tahu saja, yang berusaha mengerjakan, tahu caranya, itu saja menunggu-nunggu dan belum tentu hasilnya seperti yang diharapkan. Bagaimana yang tidak pernah tahu? Ayo ikhwah, kalau kita mendapati musibah-musibah ibadah kita, kalau kita mendapati musibah-musibah amal-amal kita, itu keadilannya Allah. Jabbarallahu musibatakum. Dan kita sepantasnya bukan melihat gambarnya, hitungannya ibadah kita. Kesempatan masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberi kesempatan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara waqafah yang muhimmah, di antara cara kita melihat kita adalah orang yang makbul atau kita adalah orang yang ghairu makbul, apa yang kita lihat dengan perjalanan ibadah kita? Kalau Ramadan ini pergi, kalau rahala Ramadan, kalau Ramadan ini berlalu meninggalkan kita dan masih menyisakan kepada kita rahiluka minad dunya ilal akhirah, maka hani'an lakum. Kalau Ramadan ini nanti meninggalkan kita, kemudian menyisakan perilaku kepada kita, menyisakan hati kepada kita, bahwasanya perginya Ramadan, perjalanan kita belum berakhir. Justru yang membekas pada kita adalah rahiluka minad dunya ilal akhirah. Kalau itu yang membekas pada kita, kalau itu yang kemudian masih menancap terus pada kita, maka tanda-tanda kita menjadi orang yang makbul insyaallah diberikan oleh Allah. Apa makna rihlah kita kepada akhirat? Menunjukkan bahwasanya Ramadan la tantahi. Ramadan itu tidak berhenti.
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kamu, beribadahlah kepada Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Dan seperti yang tadi diterangkan oleh para ulama, hakikat Ramadan tidak berlalu. Hakikat ketaatan pada bulan Ramadan tidak berlalu. Hakikat hikmah mengambil perjalanan ibadah pada bulan Ramadan tidak berhenti. Sebagaimana di Ramadan itu kesibukan kita adalah ibadah, nanti setelah Ramadan pergi tidak berubah. Itu baru memahami. Kunu abna'il akhirah, kunu abna'al akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Perginya Ramadan bukan kegembiraan yang sesungguhnya. Kegembiraan yang sesungguhnya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kalau kaki kita telah ditolong oleh Allah menginjakkan pintu surga, baru itu kegembiraan. Buka yang sesungguhnya, iftar yang sesungguhnya adalah ketika bertemu dengan Allah. Bukan tenggelamnya matahari, itulah iftar kita yang sesungguhnya. Bukan satu Syawal, itu adalah iftar kita yang sesungguhnya. Puasa yang tidak pernah berakhir. Yang hakikat ibadah puasa adalah ibadah tark, ibadah meninggalkan, bukan ibadah fi'il, bukan ibadah mengerjakan. Ada yang halal yang kita disuruh meninggalkan di bulan Ramadan, dan ada yang haram yang kita jauh lebih disuruh meninggalkan di bulan Ramadan. Dan itu adalah sikap kita terhadap dunia, sikap kita kepada yang Allah haramkan. Selesai Ramadan pun tetap sama seperti Ramadan. Bukan di bulan Ramadan tidak menggunjing orang, setelah Ramadan masih kembali lagi menggunjing orang. Bukan di bulan Ramadan lisannya diberhentikan untuk berbicara yang kotor, kemudian di bulan Ramadan biasa kembali. Di bulan Ramadan lisannya berhenti untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang maksiat lebih-lebih lagi. Di luar Ramadan pun berhenti. Begitu juga yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan, kita pun tetap mengambil sama sebagaimana bulan Ramadan. Sebagaimana di bulan Ramadan kita mengambil yang dihalalkan oleh Allah dengan dibatasi oleh Allah. Makan kita dibatasi oleh Allah, minum kita dibatasi oleh Allah, padahal itu halal. Istri kita, suami kita dibatasi oleh Allah. Seperti itu juga nanti di bulan luar Ramadan, kita juga terus meninggalkan, mengambil yang halal berlebih-lebihan, mengambil yang halal tidak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna daripada Ramadan. Sebagai syahrul akhirah, sebagai negeri akhirat, mengingatkan kepada kita bahwasanya selesai Ramadan sibuknya kita untuk memikirkan kemenangan di akhirat, sibuknya kita untuk berlomba
mengganti satu ibadah kepada ibadah, dari satu ibadah kepada ibadah, tidak akan pernah berhenti. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan begitu juga roh daripada ibadah. Hakikat ibadah yang benar-benar menjadi ibadah akhirat harus kembali menjadi perhatian kita, harus kembali menjadi bukti kalau ibadah kita tidak berhenti di luar Ramadan. Sebagaimana di pengajian-pengajian yang sudah lama kita peringatkan di tempat ini, apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ibadah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu sama. Yang diibadahi adalah Allah. Ada yang diterima, ada yang tidak. Kembali kepada hikmahnya seorang hamba menjalani ibadah. Kembali bagaimana seorang hamba menjalani ibadah itu sebagaimana petunjuk Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim telah memperingatkan hakikat ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang itu mempunyai makna mudakharan munamman, ibadah yang itu mempunyai makna disimpan oleh Allah, disiapkan ajarnya, kemudian munamman, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sittu masyahid fil amal. Ada 6 bukti di dalam setiap amal-amal yang akan diterima oleh Allah. Di dalam setiap karya-karya kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu sama, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, Allah Azza wa Jalla yang menilai amal kita. Apa itu situ masyahid? Masyadul ikhlas, masyadul sidqi wan nasihah, masyadul mutaba'ah, masyadul ihsan, masyadul minnah, wa masyadul taqsir. Sudah sampai di mana perjuangan kita membuktikan amal kita dengan 6 pembuktian ini? Ada perhatian apa kita di dalam amal-amal kita? Apakah kita hanya terus memperhatikan dohirnya amal, kekurangan, kesalahan di dalam dohirnya amal masih mudah diperbaiki? Allah masih menyiapkan udur-udur. Allah masih memaafkan orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak tahu. Maka begitu banyak kalau kita melihat ibadah siam kita pada bulan Ramadan, ketentuan-ketentuan jika kita mendapati udur ini, udur ini, udur ini, udur ini. Tapi ayo ikhwah, bagaimana dengan sintu masyahid? Bisakah ikhlas itu kita udur? Bisakah asidqu fil amal itu kita udur? Bisakah mutaba'ah itu menjadi sebuah udur di dalam beramal? Bisakah muraqabah, ihsan itu menjadi udur kita di dalam beramal? Bisakah al-minnah itu menjadi udur kita di dalam beramal? Bisakah taksir menjadi udur di dalam beramal? Rusak ikhlas, tidak akan ada udur. Rusak
rusak kita di dalam as-sidqu fil amal, masuknya munafik. Rusak di dalam ikhlas, masuknya munafik. Rusak di dalam ittiba, masuknya adalah ahlul hawa wal ibda. Rusak di dalam muraqabah, masuknya adalah riya dan seterusnya. Rusak di dalam minnah, masuknya adalah orang-orang yang yattaqil ila nafsihi, bersandar pada dirinya sendiri, takabur, mardud. Rusak di dalam taksir adalah orang yang ujub. Dan di dalam amal-amal manusia, penyakit-penyakit besarnya adalah ada di dalam simpul masail. Di mana perjuangan kita? Di mana lelahnya kita selama ini? Di mana was-was kita, capek kita, khawatir kita selama ini? Jauh lebih susah mana kita mempelajari syarat rukunnya puasa, definisinya puasa, dengan mempelajari ikhlas, dengan mempelajari as-sidqu wan nasihah, dengan mengamalkan as-sidqu wan nasihah. Lebih susah mana kita mempelajari pembatal-pembatal puasa, menjaganya, daripada kita menjaga muraqabah, daripada kita menjaga untuk tidak yattaqil ila nafsi, untuk kita menjaga selalu merasa amal-amal kita ini adalah amal-amal yang terlalu rendah kalau dikaitkan dengan Allah yang kita ibadahi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika 6 masyahid, jika 6 pembuktian ini tidak menjadi perhatian kita, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seperti yang dinasihatkan para ahlul ilm, ayyuhas shaim wa anta tuwaddi'u syahraka sir'ata mururil ayyam wa qida'il a'wam fa inna fi mururiha wa sur'atiha ibratan lil mu'tabirin wa iddatan lil wa iddatan lil muta'addin. Wahai orang yang berpuasa, engkau akan berpamitan dengan bulan kamu, begitu cepat berlalu bulan kamu meninggalkan. Tahun-tahun begitu cepat selesai. Dan ingat, kecerdasan apa yang harus dimiliki? Lewatnya bulan-bulan seperti ini, lewatnya tahun-tahun kehidupan kita, cepatnya itu berlalu. Kecerdasan itu hanya pelajaran, pengajaran yang harus dipetik, yang harus diambil oleh orang-orang yang mengambil pelajaran, peringatan nasihat yang harus diambil oleh orang-orang yang mau mengambil nasihat. Ayo lihat, berulang-ulang kita dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Fa ayyu mu'minin aqyas, siapa, yang mana orang mukmin yang cerdas? Kalau kita kembali memahami hikmah yang besar yang harus kita raih lewatnya Ramadan, hakikatnya mengajarkan kepada kita
bahwasanya kita adalah orang yang harus selalu mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia dengan makna bekal yang terbaik apa, dengan kaidah yang harus dimiliki seperti apa. Berbicara tentang akhirat adalah berbicara tentang pintu gerbang masuk di akhirat, yaitu al-maut, kematian. Sudah berbicara apa kita tentang kematian? 1 Syawal adalah maut Ramadan. Maka kita ingat Ramadan pergi, ingat Ramadan sudah meninggal. Harusnya mengingatkan kepada kita al-maut, kematian. Yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman, seorang pun tidak akan tahu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Setiap jiwa kita tidak ada yang tahu esok apa yang mau kita kerjakan. Madza taksibu ghadan. Setiap jiwa kita tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan dimakamkan, akan diwafatkan, dikuburkan, akan diangkat nyawa kita. Ayo ikhwah, masihkah kita bergembira dengan maknanya orang-orang ahli dunia? Masihkah kita bersenang-senang sebagaimana cara bersenang-senangnya orang ahli dunia ketika Ramadan meninggalkan kita? Bukankah kematian itu sesuatu yang dekat? Mestinya kematian adalah sesuatu yang paling banyak dibicarakan, dipersiapkan. Maka orang mukmin yang cerdas dengan hikmahnya Ramadan ini, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istihdadan, ulaikal aqyasu. Justru berakhirnya Ramadan mengingatkan masa-masa kehidupan kita juga akan berakhir, dan mengingatkan kepada kita bukan hanya sekedar mati itu ada, mati itu akan datang, bukan. Kita akan pergi meninggalkan Ramadan, kita akan memasuki di luar Ramadan. Ketika kita pergi meninggalkan dunia, kita akan memasuki negeri akhirat. Wa man aradal khuruj, kalau kita ini mau keluar, mestinya kita menyiapkan uddah, menyiapkan bekal. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada beberapa sahabat yang bertanya tentang hari kiamat, Rasul bertanya, kamu sudah berbekal apa? Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan generasi para salaf radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang ada di negeri asing, atau orang yang melewati sebuah safar perjalanan. Yang tidak ada lain adalah mengingatkan tentang bekal, mengingatkan tentang kesiapan-kesiapan kita. Apakah kita termasuk orang yang cinta bertemu dengan Allah, kemudian Allah pun membalas? Apakah kita termasuk orang-orang yang kematian kita adalah kematian yang membawa kemenangan, kematian yang tidak ditimpakan fitnah yang menyesatkan, kematian yang tidak ditimpakan madarat yang menyengsarakan? Itu perhatian.
Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang terus merendahkan dirinya, menyiapkan dirinya bahwasanya negeri akhirat adalah negeri yang dekat. Ayo ikhwah, dari faedah ini para ulama menasihatkan akrim bisalasati asya. Tanda kalau orang itu selalu mengingat kematian, tanda kalau orang itu selalu menyiapkan bekal hari kemudian, dan bekal hari kemudian itu sebagaimana tadi kita sampaikan, bukan berapa, tapi amal kita ini adalah amal yang ahsanu amalan apa tidak? Amal yang ahsanu amalan adalah amal yang selamat dari fitnah, selamat dari perusak amal, selamat dari kepalsuan amal. Itu amal yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya ayyuhal ikhwah, satu hal yang menakjubkan, Ramadan yang sekian banyak gambar-gambar amal, Ramadan yang sekian banyak berita-berita gembira dengan pahala, tapi aneh, akhir-akhir Ramadan kita disuruh banyak meminta maaf. Kita disuruh banyak meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita disuruh mendekatkan. Apa sih maknanya? Supaya ibadah kita itu selamat, supaya amal-amal kita ini selamat, tidak terkena fitnah, tidak terkena kerusakan amal. Itu isyarat, bukan cerita kita malahan, oh aku sudah ini, aku sudah ini. Salah. Itu yang namanya tidak punya taksir. Tidak bisa melihat dirinya ini penuh dengan cacat-cacat, seakan-akan dia sudah memberi kepada Allah dengan ibadah, seakan-akan dia sudah berjasa kepada Allah yang tidak butuh diibadahi, seakan-akan ibadah dia ini sudah memberi yang hebat kepada Allah, padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Fanaudzubillah. Hitung, oh puasa saya, Quran saya, ini saya. Innalillah. Aina taksir. Seakan-akan sudah memberi, sepertinya dia yang punya karya ibadah. Bukankah Allah yang mentakdirkan kita bisa beribadah? Mestinya kita merasa ini pemberian Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita disuruh banyak meminta maaf, istighfar. Jangan menghitung amal. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang paling dimaafkan oleh Allah, orang yang paling diampuni oleh Allah, itulah orang yang selamat. Lihatlah cacat-cacat kita, lihatlah uyub kita, lihatlah kondisi kita yang sebenarnya. Ikhlas kita masih sulit, ittiba kita masih berantakan, ihsan kita masih babak belur, munasahah kita, sidqu kita masih berantakan, minnah kita, taksir kita, istighfar. Karena itu para ulama menasihatkan, tanda orang yang cerdas di dalam amalnya, yang selalu mengingat kematiannya, yang selalu menguatkan bekalnya adalah
ta'jilut taubah, qana'atul qulub, wa nasyatul ibadah. Ada 3 tanda orang yang selalu menyiapkan perjalanan hidupnya adalah untuk negeri akhirat. Generasi akhirat itu punya kehidupan dengan 3 tanda di dalam amalnya. Yang pertama, ta'jilut taubah, paling cerdas dengan kesalahannya. Hatta sedang melakukan ibadah pun yang dilihat pada dirinya kekurangannya. Apalah kita. Rasulullah SAW diberi kemenangan Fathul Mekah, disuruh oleh Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah SAW. Lihatlah kita ketika selesai sholat, disuruh apa pertama kali selesai sholat? Istighfar. Dan itu harus dimaknai dengan benar. Maknanya, banyaklah kita melihat uyub, banyaklah kita melihat cacat, kurang kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau setiap orang bisa melakukan ibadah paling baiknya manusia, maka sedikit pun tidak ada gunanya di dalam kekuasaan Allah. Kalau seandainya kita menjadi paling bertakwanya manusia di dunia, tidak akan menambah sedikit pun terhadap kebesarannya Allah. Enggak. Ayo ikhwah, maka hidup kita sebentar. Lebih baik kita tahu kekurangan kita dan segera kita untuk saling menasihati, untuk takjil atau taubah. Paling suka, paling senang menjadi orang yang tahu kekurangannya, dinasihati saudaranya, ditunjukkan suaminya, diingatkan istrinya, temannya, sesamanya, paling senang. Karena belum tentu kita bisa melihat aib-aib kita sendiri. Kemudian kita terbuka, kita senang. Kuatkan kita di dalam bertobat. Bagaimana mungkin bertobat kalau tidak pernah melihat dirinya punya uyub? Kalau dia tidak pernah melihat dirinya punya aib, punya kekurangan, akan susah untuk dia bertobat. Ini yang pertama. Kembali kepada kita, apakah ini ada pada diri kita? Kalau itu ada pada diri kita, maka insya Allah kita tumbuh menjadi abnaul akhirah. Tidak ada lain Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia ini sebagai amanah di dalam beribadah, kecuali dengan maksud supaya kita menjadi abnaul akhirah, menjadi anak generasi akhir. Kemudian yang kedua, orang yang mereka bisa memaknai hidupnya sebagai rakhilun minad dunya ilal akhirah, selalu melewati hari-hari dunia untuk meninggalkan dunia, untuk bertemu akhirat. Yang kedua, qana'atul qut, mencukupkan kehidupan dunia kita dengan kebutuhan pokok yang bisa kita makan untuk pakai ibadah, cukup. Ya. Yang kita bisa pakai pakaian kita untuk beribadah, cukup. Yang kita bisa tinggali untuk menutupi aurat keluarga kita, cukup. Kalau jiwa kita sudah bisa mengambil dunia dengan qana'atul quds, mengambil cukup dengan sebatas kebutuhan dari urusan dunia, itu baru bisa menjadi generasi akhirat. Tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu ketaatan, tidak mengganggu perjuangan, tidak mengganggu bekal-bekal akhirat.
tidak menjadi musibah agama, tidak menjadi musibah dunia. Bukankah hari ini banyak musibah dunia dan banyak musibah agama? Apa yang menjadi sebab? Eksploitasi dunia. Coba lihat mbah-mbah kita dulu aja lah, gak usah jauh-jauh generasi sahabat, terlalu jauh. Mbah-mbah kita, bapak-bapak kita yang mungkin umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun, sebelum seperti hari ini, dunia dibuka oleh Allah dengan berdandan yang sangat cantik jelita. Bagaimana mereka hidup dengan dunianya? Saya ketika dulu di Jepara, kalau melihat orang kerja itu, habis duhur itu sudah dilanggar. Wis maca Quran, turu sendean, bantalan nganggo bantal apa kayak? Bukan bantal kapuk, apalagi kapuk yang mahal-mahal. Kayu randu. Enak itu buat bantalan, refleksi. Udah nunggu habis sholat duhur, ngeluku sawah, terus duhur nunggu asar, dengerin pengajiannya Pak Kiai, kemudian sudah malam habis sisa ngaji, istirahat, ngambil dunia. Pari gisa apa kene ngene wadah pari sing kotak iki ngene apa? Salumbung. Pari salumbung wis taun ki entek. Jikuk siji dideplok. Orang dulu mengambil dunia sekedar, dan mereka nyaman. Mereka gak kena musibah dunia dan tidak kena musibah agama. Hari di mana manusia yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Nimbun itu berarti sudah lebih belum? Udah lebih. Nyimpan yang tidak ada tujuannya. Hanya supaya simpanan saya banyak, duit saya banyak, dunia kita cukup, ini cukup, berlebih. Wala yaknizuna wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak dibelanjakan di jalan Allah. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengingatkan, kalau manusia mengambil dunia tidak dengan dua kaidah, maka dia akan mendapatkan bencana dunia dan bencana agama. Yaitu tidak mengambil dunia sebatas kebutuhannya. Sebagaimana dalam ayat tadi, yaknizuna dhahab, menimbun. Kemudian yang kedua, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak menginfakkan di jalan Allah. Berarti mengambil lebih hanya untuk cari dapat dunia. Ayo ikhwah, kita pernah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada orang paling berbahagia di dunia kecuali orang yang di pagi harinya dia mendapati makanan yang dia makan pada hari itu. Dia mendapati makanan yang dia makan pada hari itu, dan dia mendapati hatinya roha, hatinya lapang, hatinya tumaninah. Itulah orang yang paling berbahagia. Ayo ikhwah, hari ini sebagaimana telah dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, ra'ahullah wa syafahullah wa hafidhahullah. Beliau pernah memperingatkan dalam sebuah nasihat, memperbaiki dan menjaga hati dari dunia itu tidak boleh putus. Li'anna riya satu hajim. Riya itu adalah potensi dunia, dan belum tentu dia miliki. Itu tiap
lari menyerang hati manusia. Doa-doa apa yang kita sudah baca agar kita bisa mendapatkan nikmat seperti ini? Doa apa yang sudah kita baca minta tolong kepada Allah? Sementara Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya wa ja'al khasyataka ahsal asya. Allahumma qta'anni hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ika. Fa idza aqrarta wujuhan nas bidunyahum fa aqrirni bi ibadatika. Ini generasi akhir. Wahai Allah, jadikan cintaku kepada Engkau adalah cinta yang paling tinggi, mengalahkan cinta yang lain, dan jadikan takutku kepada Engkau adalah paling takutnya perkara. Kemudian putuskanlah dariku hajatid dunia, merasa butuh dengan dunia, merasa di antara kebutuhan kita yang besar adalah dunia, dan gantilah dengan rindu bertemu dengan Engkau. Gantilah dengan merindukan bertemu dengan Allah, butuh untuk bertemu dengan Allah. Kalau Engkau jadikan manusia menenangkan dirinya dengan dunianya, jadikan aku menenangkan diriku dengan beribadah kepada Engkau. Itu orang yang mengambil hikmah kehidupannya, rihlah rahilun minad dunya ilal akhirah. Ayo ikhwah, makna-makna yang begitu banyak diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi tentang masalah dunia. Dan Ramadan ini kita sudah dididik oleh Allah secara langsung, diajari mengambil dunia sekedarnya. Istrinya halal, dapatnya sekedarnya. Suaminya halal, dapatnya sekedarnya. Makanan milik dia halal, dapatnya sekedarnya. Dan ternyata bisa hidup. Sementara kita hari ini seringkali dikuasai oleh kaidahnya orang ahli dunia. Kalau kita tidak begini, gak akan bisa begini. Kalau kita tidak begini, gak akan bisa begini. Kalau kita tidak begini, gak akan bisa begini. Sampai memperjuangkan agama saja cara berpikirnya adalah ahli dunia. Kalau kita nggak punya ini, nanti orang Islam lemah. Kalau nggak punya ini, orang Islam terbelakang. Ini siapa yang ngajarin? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah. Kemudian yang ketiga, wa nasatul ibadah. Nasat, bangkit. Kalau Ramadan kita sudah seperti ini, di luar Ramadan gak berubah, malah tumbuh. Karena besok adalah kematian. Bukan kita keluar Ramadan, sudah selesai. Ramadan siap membanting tulang, berjaga malam, badannya capek. Kenapa di luar Ramadan gak siap capek? Di dalam Ramadan kita siap jaga, duduk di masjid, membaca ayat, membaca Al-Quran, memahami ilmunya Allah. Kenapa di luar Ramadan kita gak siap? Ayo ikhwah, aina nasatul ibadah fi nihai Ramadan, fi rohili Ramadan. Sekarang mana kebangkitan ibadah yang mau kita siapkan saat Ramadan pergi nanti? Loh Ustaz, ibadahnya kan gak diwajibkan puasa lagi. Ibadah begitu banyak. Jungkir balik kita setiap hari penuh dengan ibadah. Urusan suami ibadah, urusan istri ibadah, urusan anak ibadah, urusan orang tua ibadah, thalabul ilmi ibadah, dakwah ibadah, ngajar ibadah. Terus cari maisha ibadah. Ibadah begitu banyak dibentangkan oleh Allah. Kenapa kita hanya bangkit saja di bulan Ramadan? Kenapa kita tidak bisa merendahkan diri kita nanti setelah Ramadan pergi?
Apa persiapan kita? Apakah kita masih menyiapkan nasad kita menyambut perginya Ramadan sama seperti menyambut datangnya Ramadan? Perjalanan Ramadan dijadikan ibrah yang adimah, dijadikan kekuatan yang besar untuk bisa menyambut bulan-bulan berikutnya yang hakikatnya Allah juga perintahkan kepada kita untuk beribadah. Masih banyak. Dan itu adalah kemenangan kita, kebaikan kita. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menasihatkan, kalau kita tidak bisa memaknai Ramadan ini adalah mengingatkan kita tentang perjalanan akhirat, mengingatkan kita tentang kematian kita. Sebagaimana Ramadan ini pergi meninggalkan kita, mengingatkan dunia hari-hari pun akan berlalu meninggalkan kita. Batas waktu kita di dunia pun akan segera datang. Mungkin besok, mungkin besoknya, dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa memaknai hidup kita seperti itu, kata para ahlul ilm, uqiba bi salasati asya'a, kita akan ditimpakan musibah dengan 3 perkara. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda memperbaiki diri, menunda-nunda tobat. Nanti dinasihati nggak mau nerima, akan menunda kesalahan, menunda, masih ada waktu, masih ada ini. Taswifut taubah, dan ini musibah. Kemudian yang kedua, tarku ar-ridha bil kafaf. Kalau tadi dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, dengan kekeliruan kita, dengan uyuk-uyuk kita, dengan taksir kita, kita sudah merasa nanti masih bisa, gak harus sekarang. Ini musibah bagi orang yang salah. Bisa-bisa nanti malah membela diri dengan kesalahannya, bukan mengakui kesalahannya, tapi malah membela diri kesalahannya. Akhirnya hatinya dimatikan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dengan dunianya. Tarkur ridha bil kafaf. Kalau kita tidak bisa menjadikan hikmah berlalunya masa-masa ini mengingatkan kita negeri akhirat kita, mengingatkan kita hidup kita yang sebenarnya adalah menjadi generasi akhirat, kematian yang dipersiapkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Tidak mau ridha dengan rezeki yang sekedar mencukupkan kebutuhannya. Sehingga lihat, mengusahakan dunia habis-habisan, kebangkitannya untuk membangun dunia luar biasa. Tetapi kebangkitan di dalam masalah ibadah terbalik. Dan itu sudah pasti orang yang terhadap dunia tidak mau ridho dengan kafaf, tidak mau ridho dengan rezeki yang cukup untuk dia makan, untuk dia hidup, pasti dia akan menjadi orang yang sibuk dengan dunianya, dan pasti dengan itu akan menjadi orang yang lalai dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, lalai dengan perjalanan dia yang sesungguhnya. Ini musibah. Kalau orang sudah ditimpakan dunia dan dia dijadikan dunia adalah kesibukan hari-harinya dan pikirannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bencana. Orang tidak bisa memaknai hidup sebagai generasi akhirat. Kemudian yang ketiga, wattakasulu fil ibadah. Akhirnya kita menjadi orang yang banyak udzur di dalam ibadah, malas di dalam ibadah. Dan mohon maaf,
Ini adalah penyakitnya orang munafik. Orang munafik salah dinasihati, menganggap benar. Orang munafik di dalam beramal yang dicari dunia, tidak untuk mengingat akhirat, tidak untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang munafik ibadahnya adalah ibadah muakkatan, ibadah sewaktu. Ketika ada manfaat, kalau tidak tarkul ibadah, takassul fil ibadah. Allah mengingatkan, kalau diperbaiki imannya, diperbaiki perbuatannya, enggak mau. Aminu kama amanan nas, la tufsidu fil ardi. Jawabnya, anu'minu kama amana sufaha, innama nahnu muslihun. Ini. Kemudian orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila, enggak ada. Makanya disebut dengan munafik, jatuh kepada riya jatuh di dalam syirkul iradah, syirik di dalam tujuan, karena iradahnya adalah liyuridud dunia. Tidak bisa kafaf, karena ingin, yang dicari adalah ini, ketokohan, dunia, kepentingan, sanjungan, harta. Gak bisa kafaf. Qanaah dengan kafaf itu gak bisa. Dan ini penyakit. Apalagi kalau penyakit ini sudah masuk di dalam urusan hidayah, urusan ilmu, urusan dakwah, urusan ibadah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hari ini serangan fitnah seperti ini begitu besar, didukung dengan kesenangan dunia. Apa? Viral, subscribe, ya kan? Dukungan dunia yang begitu besar. Di mana kekuatan kita untuk menjaga diri? Ini musibah. Kemudian akhirnya lihat, kita punya amalan itu muakkatan, hanya dibatasi oleh waktu-waktu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini faedah waqafah yang pertama, yang sangat penting sekali untuk kembali menjadi peringatan bagi kita kembali di hari-hari di mana gurur di dalam ibadah, kepalsuan di dalam ibadah menjadi sesuatu yang banyak dilupakan oleh manusia. Hari-hari fitnah yang kuat adalah hari-hari di mana manusia tidak sadar, tidak tahu dengan sanawatun khada'at, dengan kepalsuan dia di dalam beribadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Semoga faedah ini menjadi faedah yang muhimmah bagi kita semua. Semoga kita bisa menempatkan diri kita sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Mari kita lewati Ramadan dan kita mendatangi hari-hari, bulan-bulan yang lain adalah hari-hari di mana kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu menyiapkan diri untuk la yazalu yataqarrabu ilayya, kata Allah, tidak pernah berhenti untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah mencintai kita dan selalu mengembalikan jalan-jalan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, kepada bukti-bukti ibadah yang diterima oleh Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah faedah yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini.
yang semoga memberi nasihat bagi saya, bagi antum semua, bagi kita semua. Semoga kita ditolong oleh Allah. Semoga Allah menyelamatkan ketaatan kita. Semoga Allah memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan paling baiknya pertemuan. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.